Bab 13. Rencana tentang Ordu Janwu. Bai Ning segera bergegas masuk ke dalam rumah, mengeluarkan pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan menyalin formula penyembuhan dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, wajah Bai Ning menunjukkan kegembiraan, dan dia mengambil resep tersebut dan berkata, "Ayah, lukamu bisa diselamatkan. Selama kamu mengikuti metode resep ini, luka ayah akan sembuh total dalam waktu kurang dari 3 bulan. Melihat Bai Ning sangat gembira, Bai Zhixiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Ning, lukaku tidak dapat disembuhkan. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan resepnya. Jangan sia-siakan usahamu." "Benar, Guru. Saya telah mencoba semua yang seharusnya saya coba selama bertahun-tahun, tetapi tidak mungkin." Bai Wuding juga setuju. Bai Ning sedikit tercengang. Tidak ada yang percaya kebenarannya. Bai Ning berpikir sejenak. Kemudian ia langsung meninju pohon tua di sebelahnya. Pohon tua itu meledak menjadi 2 dan roboh. Kekuatan pukulan ini lebih dari 5.000 kilogram, yang sudah berada di level puncak latihan tubuh tingkat kelima. Ini karena Bai Ning sengaja menahan sebagian kekuatannya. Kemudian dia berjalan ke arah Bai Zhixiang, membuka tangannya dan berkata, "Ayah, rasakan apa yang terjadi di dalam tubuhku." Meskipun Bai Zhixiang dinonaktifkan, budidayanya masih ada, dan dia masih bisa merasakan kondisi fisik Bai Ning. Lalu dia meraih tangan Bai Ning dan merasakannya dengan hati-hati. Ekspresi Bai Zhixiang berangsur-angsur menjadi terkejut, diikuti oleh keterkejutan yang luar biasa. Pemurnian tubuh tingkat ke-7. Ini adalah transformasi total. Jika Bai Zhixiang hanya melihat penampilan Bai Ning, dia tidak akan bisa mengetahui kedalaman kultivasi Bai Ning. Lagi pula, tidak semua orang bisa menguasai metode memandang Qi seperti Suwenyi. Bukankah dia selalu terjebak pada pemurnian tubuh tingkat pertama? Tidak dapat membuat kemajuan apapun. Kapan anak saya diam-diam mencapai pelatihan fisik tingkat ke-7? Bai Zhixiang bereaksi lebih dulu dan menatap putranya dalam-dalam. Matanya perlahan memerah. Oke. Saya tahu bahwa anak saya, Bai Zhixiang, tidak bisa menjadi sampah seperti yang orang lain sebut dia." Bai Zhixiang berkata bagus 3 kali berturut-turut, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. "Ayah, apakah ayah percaya sekarang? Sebenarnya, saya mendapat nasihat dari seorang ahli yang membantu saya memperbaiki meridian saya yang rusak dan memberi saya resep untuk menyembuhkan ayah. Apakah ayah percaya sekarang?" Bai Ning diam-diam menjulurkan lidahnya ke dalam hatinya dan mengkhawatirkan ayahnya. Lagi pula, kemampuan roh perang mata langit terlalu mengagetkan dan tidak bisa diekspos dengan mudah. Diperkirakan tidak akan ada yang percaya jika dia berkata, Oke. Saya percaya pada anak saya." Mata Bai Zhixiang memerah melihat perubahan pada putranya. Kegembiraan berharap putranya berhasil telah melampaui kegembiraannya karena bisa pulih. "Wuding, pergi dan beli semua bahan obat sesuai persyaratan resep." Bai Zhixiang memerintahkan lelaki tua di belakangnya. Orang tua itu juga sangat senang dan mempercayai apa yang dikatakan Bai Ning. Tapi kemudian dia memikirkannya dan merasa sedikit bingung. "Zhixiang, menurut resep Xiao Ning, jika ingin membeli bahan obat dalam jumlah yang cukup, diperlukan uang yang banyak, dan dengan seluruh tabunganmu selama ini, kamu mungkin hanya bisa membeli 10% saja." Mendengar ini, Bai Zhixiang sedikit merenung. Apakah tidak ada barang yang tersisa? Ayo kita gadaikan. Menurut perkiraan saya, dibutuhkan setidaknya 100.000 koin emas untuk membeli semua bahan obat. Ada beberapa jamu utama, seperti Jugu Hua, Friang Hua, Ulat Sutra Bingpo, Sumsumang Niu, dan Dilinglu. Mungkin ada harga premium untuk ini. Bai Wuding tampak sedih. 100.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Seluruh keluarga Bai hanya menghasilkan ratusan ribu koin emas setahun untuk menghidupi keluarga sebesar itu. "Zhixiang, kenapa kamu tidak pergi ke kepala keluarga dan meminta keluarga untuk meminjamnya?" saran Bai Wuding. "Tidak, Wuding. Masalah ini tidak dapat diketahui oleh keluarga untuk saat ini. Jika orang-orang itu tahu bahwa saya mungkin sembuh, Anda dapat membayangkan apa yang akan mereka lakukan di balik layar. Dan tidak mungkin keluarga meminjamkan 100.000 koin emas kepada orang tidak berguna seperti saya." Bai Zhixiang memiliki mata yang dalam dan dapat mengetahui banyak hal dalam sekejap.
Beberapa orang tidak ingin dia pulih. Bai Wudi mengangguk berulang kali, tapi masalah bahan obat merepotkan. Bai Ning di samping merenung sejenak, dan matanya berbinar. Ayah, mungkin kita bisa menggunakan cara lain untuk membuat keluarga mengeluarkan 100.000 koin emas ini. Kata Bai Ning berpura-pura serius. Maksudmu Ordo Janwu? Berbicara tentang ini, mata Bai Zhixiang berbinar, dan dia segera menemukan poin kuncinya. Bukankah keluarga sendiri ingin menyerahkan Ordo Janwu? Anda harus membayar sejumlah harga jika ingin mendapatkan Ordo Janwu. Maka inilah waktunya untuk menegosiasikan sendiri persyaratannya. Sangat disayangkan, jika Xiaoning bisa melahirkan semangat juang, dia tidak akan menyerahkan perintah bertarung dalam keadaan apapun. Namun, meskipun meridian Xiaoning telah pulih, alam pemurnian tubuh adalah batas Xiaoning. Sekte Janwu tidak akan menerima murid batin yang akan selalu berlama-lama di alam pemurnian tubuh. Tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoning akan dilindungi oleh ayahnya yang tidak kompeten dalam kehidupan ini. Dia telah berhutang pada putranya selama lebih dari 10 tahun. Setelah dia pulih, lihat siapa lagi di kota Qingfeng yang berani mengatakan bahwa anakku, Bai Zhixiang, adalah sampah. Setelah itu, kedua bapak dan anak tersebut mulai memoles beberapa detailnya. Bagaimana cara menggali 100.000 koin emas tersebut dari mulut orang-orang tua pelit itu? Kedua ayah dan anak ini belum pernah berkomunikasi sebebas ini sebelumnya. Seolah jalan terang ada di depan mereka. Menunggu Anda datang. Aula pertemuan keluarga Bai. Orang utama yang menghadap halaman adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Pria ini adalah kepala keluarga Bai saat ini. Ayah dari Bai Zhixiang, Bai Yichang. Tingkat budidaya di tahap akhir alam laut ilahi berada di puncak kota Qingfeng. Di sisi kiri dan kanan masih ada 3 orang lelaki tua yang duduk anggun. Semuanya berjanggut abu-abu dan berwajah serius. Ketiga orang ini adalah 3 ketua keluarga Bai. Mereka satu generasi dengan kepala keluarga. Kini berada di garis cabang dan statusnya tidak bisa dianggap remeh. Berikutnya, ada beberapa orang muda dan parubaya. Bai Yichang memiliki 2 putra lain, selain Bai Zhixiang, Bai Zhishan dan Bai Zijing. Keduanya sekarang berada di puncak kekuasaan mereka di keluarga Bai, dan mereka berdua adalah eksistensi yang telah melangkah ke alam laut ilahi. Serta beberapa keturunan tetua cabang. Semua orang di sini adalah sosok inti dari keluarga Bai. Tentu saja, kecuali 2 orang di depan pintu. Bai Ning dan ayahnya, yang sedang mendorong kursi roda. Bahkan Bai Hao dan Bai Kun duduk di ujung kursi samping. Status Bai Ning dan ayahnya bisa dibayangkan. Bai Yichang yang duduk di kursi utama memandang Bai Ning dan ayahnya. Merasa sedikit sedih di hatinya. Semua orang memiliki sedikit sarkasme di mata mereka. Lagi pula, hari ini adalah perjamuan Hongmen untuk ayah dan putranya. Ekspresi Bai Hao acuh tak acuh, dan tidak ada jejak Bai Ning dan ayahnya di matanya. Bai Kun yang berada di seberangnya memasang ekspresi muram. Diperkirakan ayah dan anak yang tidak berguna itu pada akhirnya akan diserahkan hari ini. Namun diperkirakan dia tidak akan mendapat bagian apapun, dan itu hanya akan menguntungkan Bai Hao. Bai Zhixiang, aku memanggilmu dan putramu ke sini hari ini terutama karena ada beberapa hal yang ingin kamu umumkan. Tetua Agung di sebelah kiri memandang Bai Zhixiang dan berkata, pertama Bai Ning dikeluarkan dari jalur utama dan ditugaskan untuk bertugas di ruang pengobatan. Gaji bulanannya sama dengan gaji anak-anak di ruang pengobatan. Kedua, serahkan Ordo Janwu kepada keluarga, dan hak penggunaannya akan diputuskan oleh keluarga. Inti dari keluarga menyaksikan ini bersama-sama. Apakah Anda keberatan? Semua orang di sini memiliki pemikiran yang berbeda setelah mendengar pengumuman Tetua Agung. Tetapi ada ekspresi ejekan di dalam diri murid mereka. Hanya kepala keluarga, Bai Yichang, yang memejamkan mata dan terlihat sangat tidak berdaya. Ia telah berusaha sekuat tenaga, namun bagaimanapun juga, keluarga itu bukan miliknya sendiri. Awalnya, keluarga ingin langsung mengurangi sumber daya pelatihan Bai Zhixiang, tetapi dia menyangkalnya dan memenangkan martabat terakhir ini untuk Bai Zhixiang. Jika tidak, kehidupan Bai Zhixiang akan semakin sulit di masa depan. Ketika Bai Zhixiang dan Bai Ning mendengar ini, hati mereka menegang. Mereka tidak pernah menyangka orang-orang tua ini bisa melakukan pekerjaan luar biasa seperti itu. Bukan hanya Ordo Janwu yang perlu diserahkan. Terlebih lagi, Bai Ning akan dikeluarkan dari jalur utama. Itu harus didistribusikan ke apotik.
Di tempat seperti ruang pengobatan, jika Anda tidak mendapat dukungan apapun dari kultivasi Anda hanya dapat bekerja sebagai pelayan paling rendah di sana. Gaji bulanannya setara dengan murid balai pengobatan, yang secara langsung memutus pasokan sumber daya budidaya Baining, sehingga dia hanya memiliki sejumlah uang untuk hidup setiap bulan. Meskipun gaji bulanan Baining telah dipotong banyak secara terang-terangan atau terselubung di masa lalu, setidaknya masih ada sedikit yang tersisa. Sekarang setara dengan tidak memiliki apa-apa. Dia baru saja membentuk kembali meridiannya dan membutuhkan sumber daya pelatihan. Metode kejam seperti itu membuat ayah dan anak lengah. Terjadi keheningan yang lama. Tetua Agung mengira Bai Zixing dan putranya telah menyetujuinya, lalu berkata, "Karena tidak ada keberatan, kamu dapat meninggalkan Ordo Janwu dan pergi." Haha, keluarganya benar-benar tidak tahu malu. Bab 14. Apa yang dimaksud dengan bakat luar biasa? Haha, keluarganya benar-benar tidak tahu malu. Di aula pertemuan, sebuah kata yang dingin dan tegas terdengar, dan semua orang terkejut. Tidak mungkin dia membiarkan Baining dikeluarkan dari jalur utama. Apalagi sekarang Baining telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan merupakan putranya Bai Zixing. Mengapa dia harus dikeluarkan dari jalur utama? Kata-kata Bai Zixing sepertinya membawa semua orang kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia masih bersemangat dan berkuasa. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas dengan Bai Zixing, seorang jenius di alam laut ilahi berusia 20-an, yang membuat kewalahan seluruh anak muda di kota Qingfeng. Semua orang terdiam sejenak, seolah-olah mereka telah kembali ke era itu. Namun, semua orang segera menyadari bahwa Bai Zixing sekarang bukan lagi Bai Zixing dulu. Dia hanyalah orang yang tidak berguna sekarang. Hai MPH, Bai Zixing, jaga kata-katamu. Ini ruang pertemuan keluarga. Tetua Agung itu memarahi dengan marah. Janggut dan rambutnya berterbangan. Apa? Keluarga berani melakukannya? Kenapa kamu tidak membiarkan aku, orang yang tidak berguna, mengatakannya? Bai Zixing mencibir dan mencibir mendengar ini. Mengapa keluarga mengusir anak saya dari garis utama? Dia adalah anak saya, Bai Zixing, dan keturunan asli dari garis utama. Mendengar ini, semua orang yang hadir terlihat setengah tersenyum, jelas tidak menganggapnya serius. Baining, sampah seperti ini, hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak jika dia memiliki identitas jalur utama lagi. Bai Zixing, identitas putramu yang tidak berguna sebagai garis utama seharusnya sudah dihapuskan sejak lama. Sudah berapa tahun keluarga Bai kita membawa reputasi sebagai tuan muda yang tidak bisa berkultivasi. Bukan karena wajah konyolmu. Hai MPH. Sekarang dia sudah menikah dengan Ye Qingyan dan wajahku sudah mati. Sekarang saatnya mengusirnya dari jalur utama. Iya. Itu menghabiskan sumber daya keluarga tapi tidak menghasilkan prestasi sama sekali. Kenapa tidak bisa dikeluarkan dari jalur utama? Jika putramu seperti Bai Hao dan Bai Kun, siapa yang akan mengusirnya dari jalur utama? Bai Zixing, karena nasib putramu telah ditentukan. Jika kamu bisa bekerja di ruang pengobatan dengan jujur, kamu masih bisa mendapatkan stabilitas. Jadi mengapa tidak? Perbincangan yang ramai di ruang pertemuan yang sebagian besar menyalahkan ayah dan anak. Sekelompok tetua dan staf garis keturunan utama mencibir. Ini adalah tren umum. Keluarga mana yang tidak akan membuang sampah? Kepala keluarga, Bai Yichang, yang berada di urutan teratas, menutup mata dan tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Dia memilih untuk menutup mata. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Ordo Janwu tetap ada di tanganmu. Itu hanya sepotong besi tua. Kenapa? Kamu masih ingin mengandalkan Ordo Janwu untuk mengirim putra berhargamu ke Sekte Janwu? Tetua Agung bersikap kasar dan menekankan kata bayi dengan sangat keras, yang sungguh ironis. Saudaraku, ada baiknya bagi Baining untuk mengambil pekerjaan di ruang pengobatan. Bukankah lebih baik menjauh dari pergumulan keluarga? Menurutku sebaiknya kamu pergi bersamanya, sehingga dia bisa ditemani. Tuan kedua dari keluarga Bai, Bai Zixing, juga berbicara pada saat ini, dan menegaskan bahwa tentu saja dia sangat setuju dengan masalah ini, dan Ordo Janwu pada akhirnya hanya akan membuatkan pakaian pernikahan untuk putranya. Bai Hao yang berada di peringkat terakhir juga tak kalah bersemangatnya. Selama dia mendapatkan Ordo Janwu,
dia bisa langsung masuk ke sekte dalam sekte Sanwu dan menjadi murid sekte dalam. Saat itu, dia akan selangkah lebih dekat dengan Ye Qingyan. Oleh karena itu, dia harus menyerahkan Ordo Janwu, dan dia harus menyerahkannya meskipun dia tidak menyerahkannya. Ya, saudaraku, percuma saja memegang Ordo Janwu di tanganmu. Lagi pula, keluarga telah membesarkanmu dan putramu selama bertahun-tahun. Sulitkah memberikan kontribusi seperti itu kepada keluarga? Bai Zijing, majikan ketiga dari keluarga Bai, juga berbicara. Untuk sesaat, Bai Ning dan putranya merasa seperti dikritik oleh ribuan orang, dan semuanya menjadi kesalahan mereka. Kelemahan adalah dosa asal. Hahaha, ini keluargaku. Konyol sekali. Apakah kontribusi saya terhadap keluarga berkurang? Sekarang keluarga tersebut mencoba membunuh keledai tersebut. Sebenarnya mereka ingin mengusir anak saya dari garis utama. Apakah ini pertimbangan keluarga? Lagi pula, aku membayar Ordo Janwu dengan nyawaku. Selama aku tidak mau memberikannya padamu, tidak ada yang bisa mendapatkan Ordo Janwu dariku. Semua orang sok suci. Dulu keluarga sangat lemah. Apakah kamu lupa siapa yang menyatukan keluarga? Ah! Bai Zixing bertanya dengan tegas kepada semua orang yang hadir. Dengan kekecewaan yang tak ada habisnya di dalam diri muridnya. Ini adalah keluarga yang dia lindungi dengan sepenuh hati. Jika bukan demi mendapatkan 100.000 koin emas, dia pasti akan berbalik dan pergi, langsung menghancurkan Ordo Janwu. Tapi sekarang dia harus menanggungnya, untuk kembali ke puncak. Dia tidak punya pilihan. Untuk sesaat, terjadi keheningan singkat. Entah kenapa, mereka semua mulai teringat akan keluarga lemah saat itu. Jika Bai Zixing, bintang baru, tidak muncul dari langit, keluarga Bai tidak akan semegah sekarang. Pada saat hening sejenak, sebuah suara terdengar. Tuan, apakah Anda punya niat untuk mengusir saya dari jalur utama? Mendengar ini, ekspresi Bai Zixing tiba-tiba berubah. Bagaimana Xiaoning bisa berkata seperti itu? Dia menanyai kepala keluarga. Untuk sesaat, semua orang mulai tersenyum. Sampah kecil ini sungguh bodoh. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya, seperti naga biru yang terbangun. Sepasang mata yang dalam menatap cucu sulungnya. Identitas silsilah utama ini dapat diberikan kepada Anda. Jika keturunan Anda memiliki bakat luar biasa di masa depan, mereka secara alami akan memiliki identitas silsilah utama. Selain itu, bekerja di ruang pengobatan juga merupakan pilihan yang baik. Kamu harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Orang tua itu berbicara dengan tenang, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan, dan sangat tenang. Mendengar hal tersebut, Bai Zixing menghela nafas lega, untungnya ayahnya tidak marah. Bai Ning pun mengangguk, memang ini merupakan hasil yang baik bagi dia yang belum bisa berlatih sebelumnya. Karena kamu setuju, maka identitas jalur utama ini tidak penting bagiku. Bai Ning sepertinya telah menerima nasibnya dan dengan sukarela melepaskan identitasnya sebagai pemeran utama. Semua orang mencibir. Inilah kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sia-sia. Tapi, Tuan, saya masih punya pertanyaan. Suara Bai Ning terdengar selanjutnya. Bai Yichang juga melihat ke arah Bai Ning dan memberi isyarat padanya. Tuan, apa artinya memiliki bakat luar biasa? Apakah seseorang seperti Bai Kun dan Bai Hao yang dapat dianggap memiliki bakat luar biasa? Saat ini seseorang menjawab panggilan tersebut. Itu aja. Bai Kun dan Bai Hao adalah pemimpin generasi kita di keluarga Bai. Dia memiliki tubuh yang sangat terlatih dan pencapaian seni bela diri yang luar biasa. Tentu saja dia adalah bakat yang luar biasa. Mendengar hal tersebut, Bai Ning tersenyum. Ternyata inilah yang disebut dengan bakat luar biasa. Kalau begitu, jika aku bisa mengalahkan Bai Kun atau Bai Hao, apakah itu berarti aku sama-sama berbakat? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh ruang pertemuan tiba-tiba tertawa. Haha, konyol sekali kalau pecundang kecil kita dari keluarga Bai mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Hanya karena kamu masih ingin mengalahkan Bai Kun dan Bai Hao. Kamu bahkan tidak memiliki jiwa juang di pemurnian tubuh tingkat pertama. Jadi mengapa mengalahkan Bai Kun dan Bai Hao? Aku belum pernah mendengar kata-kata konyol seperti itu. Hahaha. Lebih baik serahkan perintah pertempuran dan segera pergi. Aku akan mati karena menertawakanmu.
Pecundang kecil. Saudaraku, cepat bawa anakmu pergi. Jangan biarkan dirimu malu di sini. Di seluruh ruang pertemuan, beberapa orang tertawa, beberapa mencibir, dan semua orang memandang Bai Ning seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Bai Kun dan Bai Hao juga memasang ekspresi sinis di wajah mereka. Mereka benar-benar sudah gila dan ingin mengalahkan mereka berdua. Sungguh konyol. Bai Ning menutup mata terhadap ejekan semua orang dan tidak peduli sama sekali. Selalu ada saat di mana mereka tidak bisa tertawa. Oke, aku tahu kamu punya dendam. Jadi ayo kita lakukan. Bai Yichang melambaikan tangannya, dan semua orang berhenti tertawa. Bahkan dia merasa tidak nyaman. Lagi pula ini juga keturunannya. Bai Ning tidak mundur dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Hari ini saya ingin menantang Bai Kun. Tolong bantu saya, kepala keluarga. Bab 15. Kalahkan Bai Kun dengan satu pukulan. Di aula pertemuan keluarga Bai, kata-kata Bai Ning tidak rendah hati atau sombong terdengar. Semua orang tercengang, dan untuk sesaat mereka tidak yakin apakah kata-kata yang mereka dengar berasal dari mulut Bai Ning. Sungguh konyol bahwa sampah tanpa semangat juang berani menantang Bai Kun, yang sudah berada di pemurnian tubuh tingkat 8. Bai Kun tampak terhina, dengan raut wajah muram. Ia justru ditantang oleh pecundang seperti itu di depan seluruh anggota inti keluarga. Apakah menurut Anda Bai Kun adalah kesemak yang lembut? Bai Yichang juga tercengang mendengar kata-kata Bai Ning. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu akan menantang Bai Kun? Ya, aku ingin menantang Bai Kun. Bukan untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kalian semua salah. Bai Ning masih tidak menunjukkan rasa takut dan mengulangi kata-kata itu. Hari ini dia akan menantang Bai Kun. Dia ingin inti keluarga yang sok suci ini dilihat lebih dekat. Apa yang disebut bakat luar biasa mereka hanyalah lelucon. Semuanya salah. Bai Zixing, cepat bawa anak ini pergi. Jangan buang waktu semua orang di sini. Tetua itu berbicara dengan anggun. Jelas tidak membiarkan Bai Ning main-main di sini. Saat ini, Bai Zixing sangat tenang. Dia tidak menyangka putranya akan keluar seperti ini. Tetapi pada saat yang sama, dia mengenali kata-kata putranya. Tidak peduli apa hasilnya. Dia juga ingin melihat langkah apa yang bisa dicapai putranya, Bai Zixing. Terlebih lagi, dia telah dimarahi sebagai pecundang selama lebih dari 10 tahun. Dan dia juga memiliki kemarahan tertentu. Hari ini, terserah pada putranya untuk menghilangkan kemarahan ini bagi ayah dan anak. Tuan keluarga, Bai Ning meminta pertengkaran. Tolong bantu tuan keluarga. Bai Zixing berteriak keras, sama bersemangatnya. Kedua ayah dan anak itu sepertinya sedang berada di medan perang saat ini. Namun mereka sama sekali tidak takut, hanya penuh semangat juang. Tapi di mata orang lain, kedua ayah dan anak itu benar-benar bodoh. Ketika anak itu bodoh, aku juga ikut bodoh bersamanya. Sungguh konyol, saya belum pernah melihat seseorang yang berada pada pemurnian tubuh tingkat pertama berani menantang pemurnian tubuh tingkat ke-8. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bai Kun dapat dengan mudah menaklukkan Bai Ning, yang lebih mudah daripada menangkap ayam. Bai Yichang memandang Bai Zixing. Dia sepertinya ingin melihat sesuatu di mata Bai Zixing. Apakah dia benar-benar tidak mau? Anda tahu Anda akan kalah. Tetapi Anda masih ingin berjuang untuk mendapatkan nafas ini. Itu saja. Biarkan kamu pergi. Bai Yichang menghela nafas dalam-dalam. Bai Kun, apakah kamu bersedia menerima tantangan ini? Bai Kun berdiri dengan acuh tak acuh dan menghadap Bai Yichang, bahkan tanpa mengangkat matanya untuk melihat Bai Ning. Ia menjawab, Tuan, kenapa kamu tidak mau? Karena mereka rela membiarkan lalat capung mengguncang pohon, tidak ada salahnya bermain dengannya. Hanya saja tangan dan kaki tidak memiliki mata. Kalau sepupu akan terluka, aku tidak akan bisa menyalahkannya. Kata-kata Bai Kun jelas berarti bahwa dia tidak akan disalahkan jika Bai Ning lumpuh. Dan jika Anda berani memperlakukannya sebagai kesemak yang lembut, Anda harus menanggung akibatnya. Bai Yichang tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Setelah menerima persetujuan, beberapa orang berdiri dan membersihkan ruangan, memberikan ruang bagi Bai Ning dan Bai Kun untuk bertarung. Dan yang duduk di seberang, Bai Hao, sebaliknya, tidak bergerak atau bahkan melirik mereka berdua. Di matanya,
Kedua orang ini tidak menarik minatnya sama sekali. Itu hanya lelucon. Setelah Bai Ning dan Bai Zixia saling memandang, Bai Ning melangkah maju. Hari ini dia akan membersihkan namanya. Dan Bai Kun juga mendapat tatapan dari ayahnya Bai Zijing, yang jelas-jelas bermaksud membunuh Bai Kun. Kita tidak bisa membiarkan rantainya lepas saat ini. Keduanya berdiri berhadapan di lapangan. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku. Kamu benar-benar tidak ingin hidup dan memilih untuk mati. Bai Kun tampak menghina. Jelas sedikit marah atas tindakan Bai Ning. Tantangan Bai Ning telah menyinggungnya. Mendengar ini, Bai Ning hanya tersenyum ringan dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya menyarankan kamu untuk menggunakan seluruh kekuatanmu. Jika tidak, hasilnya tidak akan tertahankan bagimu." Bai Ning telah mengetahui identitas asli Bai Kun melalui roh perang mata langit, dan Bai Hao tentu saja tidak membiarkannya pergi. Bai Kun berada di puncak pemurnian tubuh tingkat 8 saat ini, dan semangat juang roh manusia kelas 5 tidak jauh dari pemurnian tubuh tingkat 9. Jauh lebih kuat dari Bai Ming kemarin. Tapi itu saja, dia sekarang telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kemarin, dia, yang berada di pemurnian tubuh tingkat ke-6, mampu mengalahkan Bai Ming, yang berada di pemurnian tubuh tingkat ke-8, dengan bantuan teknik dewa yang menabuh genderang. Sekarang dia tidak sia-sia sama sekali. Adapun Bai Hao, dia sudah mendekati puncak pemurnian tubuh tingkat 9. Bukan karena dia takut padanya. Hanya saja dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memilih Bai Kun sebagai lawannya, yang merupakan hal yang paling wajar. Apa menurutmu aku bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu? Mudah sekali mengalahkanmu. Begitu Bai Kun selesai berbicara, darah di tubuhnya tiba-tiba mengalir. Bai Ning berkata tanpa berkomentar, "Kamu akan menyesal." Dalam sekejap, semua darah di tubuh Bai Ning juga mulai beredar secara tiba-tiba. Untuk sesaat, para penonton di sekitar semuanya terkejut. Fluktuasi energi darah yang dipancarkan oleh Bai Ning melebihi pemurnian tubuh tingkat pertama dengan jumlah yang tidak diketahui. Bai Ning sama sekali tidak berada pada latihan tubuh tingkat pertama. Dalam sekejap, Bai Kun juga merasakan sesuatu. "Jeti ini yang kamu andalkan? Maka kamu salah total." Bai Kun mundur dan melakukan sepak terjang, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah tajam dengan kecepatan sangat cepat. Sepasang tinju harimau tiba-tiba mengenai wajah Bai Ning. Saat semua orang mengira Bai Ning akan langsung dikalahkan oleh pukulan ini, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Cahaya perak mengalir di pupil Bai Ning. Mundur setengah langkah dengan satu kaki, sebuah tinju tiba-tiba muncul ke depan. Dia sebenarnya ingin bertarung langsung. Bang! Tinjunya berbenturan, menimbulkan suara yang keras. Ubin lantai di bawah kaki Bai Ning terguncang dan retak. Semua orang kaget, Bai Ning benar-benar memblokirnya. Pukulan itu, yang mencakup setidaknya 70% kekuatan Bai Kun, diblokir oleh Bai Ning dengan mudah. Pada saat ini, semua orang benar-benar menyadari bahwa Bai Ning sama sekali tidak berada pada pemurnian tubuh tingkat pertama. Kekuatannya jelas bukan pada pemurnian tubuh tingkat pertama. Dia setidaknya memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kapan keluarga Bai, seorang pecundang yang telah dimarahi selama lebih dari 10 tahun, diam-diam mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7? Bukankah itu berarti meridiannya rusak dan dia tidak bisa berlatih seni bela diri dan memurnikan tubuhnya? Bukankah ini sesuatu yang diketahui semua orang? Kenapa dia punya kekuatan sebesar itu sekarang? Serangkaian keraguan masih melekat di benak setiap orang. Bahkan Bai Hao, yang duduk diam, mengangkat kepalanya saat ini, juga sedikit terkejut. Jadi begitu, limbah ini tidak lagi berada pada pemurnian tubuh tingkat pertama. Pantas saja bubuk Jiang tidak membunuhnya. Jadi semuanya masuk akal. Tanpa jeda, Bai Ning memblokir tinju, dan kemudian mengangkatnya secara tiba-tiba, menjatuhkan Bai Kun. Bai Kun juga sangat terkejut. Tetapi dia dengan cepat memahami bahwa limbah ini sudah lama tidak berada pada pemurnian tubuh tingkat pertama. Jadi tidak heran dia berani menantangnya. Tetapi yang mereka tidak tahu bahwa Bai Ning telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7, tetapi itu baru beberapa hari. Bai Kun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun saat ini.
Jika dia dikalahkan oleh Bai Ning, seorang pecundang, maka dia akan berada di akhir. Tapi sekali lagi, Bai Ning tidak berniat terlibat dengan Bai Kun. Yang ingin dia lakukan adalah mengambil keputusan cepat. Cahaya perak bersinar di pupil Bai Ning, dan semua kekurangan Bai Kun terlihat. Kecepatan di bawah kaki Anda berubah, dan awan yang mengalir serta air yang mengalir secara alami menggerakkan Anda, membuat sosok Anda tidak dapat diprediksi. Bai Kun terus membunuh, intensitas tinju harimau bangkit. Seni bela diri pelatihan fisik tingkat lanjut yang dipraktikkan Bai Kun disebut tinju harimau. Dia telah menyempurnakan tinju ini hingga sempurna dan sangat kuat. Bai Ning juga berlatih tinju harimau, dan pencapaiannya telah disempurnakan, dan kesempurnaannya dapat dinilai sebagai puncak keberadaan melalui monumen pencapaian. Sudah jauh melampaui Bai Kun. Karena seni bela diri yang kamu banggakan adalah tinju harimau, maka gunakan tinju harimau untuk mengalahkanmu. Bai Ning juga memadatkan niat tinju harimau, yang lebih lengkap dan ringkas dibandingkan niat tinju harimau Bai Kun. Mengaum. Bai Ning mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju, seperti harimau yang mengaum. Dia menghadapi pukulan Bai Kun. Bang! Setelah dikejutkan, sepertinya terdengar suara patah tulang di saat yang bersamaan. Sesosok terbang dan jatuh langsung ke tanah. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Bai Kun dikalahkan. Sosok yang terbang ternyata adalah Bai Kun. Terlebih lagi, Bai Kun jatuh ke tanah saat ini dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Dia jelas kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Terlebih lagi, tulang metakarpalnya tampak patah, tergantung lembut di tanah. Sudut mulutnya berdarah. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Bai Ning, yang telah menyia-nyiakan keluarga Bai selama lebih dari 10 tahun, sebenarnya mengalahkan Bai Kun dengan satu pukulan. Saat ini, sosok yang masih berdiri di lapangan tampak seperti dewa perang. Dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat, memandang semua orang dengan arogan. Pada saat inilah, semua orang mengenal pria yang mereka sebut sampah selama lebih dari 10 tahun. Namanya Bai Ning. Dia tidak sia-sia.